Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam sesi materi bimbingan konseling bersama Budiah. Hari ini kita masuk pada kelas motivasi. Nah, anak-anak, hari ini Ibu akan menceritakan sebuah kisah inspiratif yang bisa memotivasi kita semua tentang wortel, telur, dan biji kopi. Kalian pasti penasaran ya ceritanya, atau mungkin sudah ada yang pernah mendengar cerita ini. Tidak ada salahnya kita dengarkan dan kita saksikan kembali, kemudian kita cari intisarinya, kita ambil hikmahnya untuk dapat kita jadikan motivasi. Oke, sudah siap? Check it out. Taruhlah 3 mangkuk berisi air di atas api. Kita sudah memiliki 3 mangkuk ya di sini. Gambarnya sama-sama berada di atas api yang sedang menyala. Di mangkuk yang pertama, kita masukkan wortel. Di mangkuk yang kedua, dimasukkan telur. Dan di mangkuk yang ketiga, masukkan biji kopi yang telah ditumbuk menjadi bubuk kopi. Didihkan ketiga mangkuk tersebut selama 15 menit, kemudian ambillah yang telah Anda masukkan ke dalamnya. Hasilnya adalah wortel masuk dalam kondisi keras. Hasilnya sekarang menjadi sangat lunak. Sedangkan telur ketika masuk dalam kondisi lembut di dalamnya, sekarang menjadi keras di dalam. Sedangkan bubuk kopi tadi, ya, airnya menjadi beraroma kopi dan memiliki aroma kopi yang nikmat. Tetapi bubuk kopinya hilang. Sekarang mari kita pikirkan tentang kehidupan. Ya, hidup tidak selalu mudah. Hidup tidak selalu menyenangkan. Kadang-kadang hidup sangatlah keras. Semuanya seringkali atau kadang-kadang tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Orang-orang tidak memperlakukan kita yang seperti kita harapkan. Kita kerja keras, tetapi mendapat hasil sangat sedikit. Apa yang terjadi ketika kita menghadapi kesukaran? Sekarang kita pikirkan lagi tentang ketiga mangkuk tadi. Air yang mendidih kita ibaratkan sebagai sebuah atau banyak sekali persoalan kehidupan yang keras. Kita dapat menjadi seperti wortel. Kita masuk dengan keras dan kuat, tetapi ketika kita dimasak di dalam persoalan yang keras, persoalan yang sangat berat, kita keluar dengan lunak dan lemah. Atau kita menjadi seperti wortel tadi, kita merasa menjadi sangat lelah, kita kehilangan harapan, kita menyerah, tidak ada lagi semangat berjuang. Jadi, kesimpulannya, jangan seperti wortel. Atau kita dapat seperti telur. Kita mulai dengan hati lembut dan peka. Ketika mengalami persoalan hidup yang keras, kita berakhir dengan hati yang keras dan tanpa perasaan. Kita menjadi benci orang lain. Kita juga benci diri sendiri. Hati kita membeku, tidak ada lagi kehangatan, yang tinggal hanya kepahitan. Jangan seperti telur.
kita dapat memilih menjadi seperti biji kopi, di mana air tidak mampu mengubah bubuk kopi, tetapi bubuk kopi yang mengubah air. Airnya berubah karena bubuk kopi. Betapa nikmatnya secangkir kopi. Cium, rasakan, dan minum. Makin panas airnya, makin nikmat rasanya. Kita dapat menjadi seperti biji kopi. Kita membuat sesuatu yang indah dari kesukaran yang kita hadapi. Kita belajar sesuatu. Kita mendapat pengetahuan baru, keterampilan baru, dan kemampuan baru. Kita tumbuh bersama pengalaman, entah pengalaman yang menyenangkan, pengalaman yang menyakitkan, dan tantangan-tantangan hidup. Ya, kita membuat dunia sekeliling kita menjadi lebih indah. Anak-anak, mari kita renungkan bersama. Siapa yang tidak mau menjadi sukses? Sukses mudah untuk diucapkan, tetapi perlu tangga. Satu tangga demi tangga kita lalui. Untuk sukses kita harus mencoba dan mencoba lagi. Kita harus yakin tentang apa yang kita lakukan. Kita tidak boleh menyerah. Kita harus sabar. Kita harus tetap mendorong dan mendorong lagi. Semakin ada kesulitan, semakin ingin kita berusaha untuk belajar terus dan terus lagi. Ya, persoalan dan kesukaran memberi kita kesempatan untuk menjadi lebih kuat dan lebih baik dan lebih tanggap. Nah, kita mau seperti apa ketika menghadapi persoalan? Apakah seperti wortel, telur, atau biji kopi? Jadilah seperti biji kopi. Sekian dulu pelajaran kita tentang wortel, telur, dan biji kopi. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari ini semua, bahwa tidak ada yang mudah untuk diraih. Apapun itu diperlukan kerja keras, usaha, dan doa. Doa dari kedua orang tua adalah doa yang paling terbaik. Bersikap baik kepada setiap orang akan mempermudah jalan kita. Ya nak ya, jadi tetap seperti biji kopi yang tidak terpengaruhi oleh lingkungan, tetapi kita yang mewarnai lingkungan. Tetapi dengan adanya kita yang memberikan manfaat buat lingkungan kita. Dan semakin kerasnya hidup, semakin kerasnya perjuangan hidup kamu, semakin menambah cita rasa dari kopi itu. Maka jadilah insan yang lebih berguna, insan yang kuat, walaupun dengan penuh banyak tantangan dan halang rintang menghadang. Sekian dulu kelas motivasi kita hari ini. Sampai bertemu kembali minggu depan. Tetap sehat, tetap semangat, selalu menjaga prokes, prosedur kesehatan dimanapun berada. Dan selalu berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup. Demikian dari Ibu, salam sehat, salam remaja berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.